Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Pernahkah Anda mengagumi pemandangan yang indah seperti pergi ke suatu pantai ataupun pegunungan? Atau pernahkah Anda mengagumi karya lukisan yang indah atau bangunan yang megah? Tentu saja pernah, bukan? Bagaimana kita mengatakan bahwa suatu lukisan ini indah sedangkan lukisan yang lain tidak indah? Tentu saja karena kita membuat suatu perbandingan, bukan? Ya, suatu lukisan dikatakan indah karena kita memiliki perbandingan dengan lukisan-lukisan lainnya. Yesus adalah juru selamat yang indah. He is beautiful Savior. Mengapa saya berpendapat demikian? Ya, karena ada perbandingannya. Yesus berbeda dengan guru-guru agama lainnya yang hidup di zamannya. Yesus berbeda dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi yang mahir kitab suci pada saat itu. Yesus berbeda dan dia jauh lebih indah daripada mereka. Kira-kira tahun 1800-an, seorang yang bernama Joseph August Sayce, dia merupakan seorang pastor di gereja Lutheran di Philadelphia. Dia membuat sebuah lagu him yang terkenal tentang Yesus yang berjudul A Beautiful Savior. Planet Shakers di abad 20 juga membuat judul lagu yang sama baru-baru ini, yaitu Beautiful Savior. Mengapa Yesus jauh lebih indah? Why He is a beautiful Savior? Paling tidak ada 3 alasan mengapa He is a beautiful Savior. Pertama, Yesus indah karena siapa Dia dan apa yang dilakukannya bagi kita. Yesus indah karena sesungguhnya Dia adalah Raja dari segala ciptaan. Dia adalah anak Allah dan anak manusia. Namun Ia mau datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan cara yang sangat menyakitkan dan hina, yakni mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemani, di dalam pergumulan yang berat, Yesus tetap memutuskan bahwa kehendak Bapa sajalah yang terutama, yang terpenting yang terjadi di dalam hidupnya. Dan oleh karena Ia pernah berinkarnasi dan menjadi sama dengan manusia, Dia menderita sedemikian rupa, maka Ia sangat mengerti apa yang kita rasakan saat ini. Ia mengerti segala penderitaan dan pergumulan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, dan matanya selalu tertuju kepada kita. Yang kedua, Yesus indah karena pengajaran yang berbeda dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran ahli Taurat. Matius 7 ayat 29 mengatakan, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada kuasa di dalam pengajaran Yesus, ada hikmat di dalam pengajarannya, ada kualitas yang berbeda dengan pengajaran ahli Taurat. Misalnya di dalam Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa, bukan? Dalam hal kerajaan sorga, Yesus mengajarkan bahwa bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam hal berzina misalnya, Yesus berkata bahwa apabila seseorang memandang seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus ini memiliki kualitas pengajaran yang lebih mulia daripada pengajaran guru-guru agama pada saat itu. Yang ketiga, Yesus indah karena kasih-Nya kepada manusia. Yesus indah karena Dia begitu sabar terhadap kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sabar terhadap murid-muridnya yang suka mencuri uang kas, yaitu Yudas, dan sabar terhadap murid-muridnya yang mempersoalkan siapa yang mendapat kedudukan tertinggi di sisi kiri dan kanannya. Yesus juga sabar terhadap kita yang sering kali jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, yang berusaha untuk mentaati Dia namun sering kali gagal dan gagal lagi. Yesus indah
karena hatinya penuh belas kasihan terhadap orang yang disingkirkan masyarakat. Misalnya orang yang lumpuh, yang buta, penderita kusta, orang yang kerasukan setan, ataupun orang-orang yang lapar. Demikianlah ia akan berbelas kasihan terhadap kita yang bergumul dengan semua permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Yesus indah karena di saat orang banyak menghakimi dosa, Tuhan Yesus mengampuni dosa dan ia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Itulah yang Yesus katakan kepada perempuan berdosa yang kedapatan berzina dan hendak dilempari batu oleh orang banyak hingga mati. Saat kematian sudah membayang di depan matanya, dengan gemetar dan tertunduk malu serta ketakutan, perempuan ini malah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus indah karena dia mau bersahabat dengan pendosa-pendosa. Yesus mau datang dan mampir ke rumah Sakeus yang dibenci dan dijauhi masyarakat, sehingga akhirnya Sakeus bertobat dan mau mengembalikan sejumlah uang kepada orang-orang yang diperasnya. Yesus tidak mencela mereka dan menjauhi mereka seperti kebanyakan orang pada saat itu. Yesus menerima kehadiran perempuan berdosa yang mengurapi kakinya dengan minyak. Yesus menerima Yudas sebagai muridnya, walaupun ia tahu bahwa Yudas bukan seorang yang jujur, tetapi seorang yang suka mencuri. Yesus bahkan dikecam oleh orang-orang Farisi karena ia bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tetapi inilah keindahan Yesus. Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Bukankah setiap kita berdosa? Namun Yesus mau menjadi sahabat kita. Saya sepakat dengan Joseph August Sayce yang menciptakan pujian Beautiful Savior. Yesus itu begitu indah. Dia terlalu indah untuk dapat dibandingkan dengan tokoh manapun di dunia ini. Amin.